Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama tentang keluarga, ya. Jadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh anak-anak kita tentang bagaimana sebuah kerinduan mereka untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada sebenarnya yang melatar belakangi kenapa dalam beberapa bulan ini kita akan belajar tentang parenting, ya. Dan parenting itu, Bapak Ibu, mau saya katakan, itu sebenarnya adalah untuk semua tahap keluarga. Ya. Ada yang melatar belakangi kenapa ya itu sangat penting untuk kita ajarkan bersama-sama di dalam bagian kita. Nanti akan kita kerjakan di hari Minggu, dilaksanakan hari Minggu dan hari Rabu. Kita akan berbicara tentang keluarga ini, ya. Bapak Ibu, saya berharap ketika beberapa bulan nanti kita belajar, saya ingin mendengar sebuah kesaksian, ada perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Jadi saya berharap nanti hari Minggu, hari Rabu, bagi Bapak Ibu yang keluarga bisa hadir jam 7 di tempat ini untuk kita akan belajar bersama-sama dalam beberapa seri seperti itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan. Judulnya bukan sekedar serumah, tapi sehati. Ya, bukan sekedar serumah, tetapi satu hati, ya, tapi sehati. Apa artinya serumah? Kira-kira begitu, tapi kita ini tak sehati, kira-kira begitu, ya. Mari kita lihat Amsal pasal 24, Bapak Ibu. Amsal 24 ayat 3 dan 4, kemudian Efesus 4 ayat 29. Amsal 24 ayat 3 dan 4, kemudian Efesus 4 ayat 29. Mari kita akan membacakan firman Tuhan bersama-sama. Dua bagian firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan bacakan bersama-sama. Siapkan dulu Efesus pasal 4 ayat 29, Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Kita akan membacakan secara bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kemudian Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, 3-4. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Dikatakan ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik
untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi, ya, bukan sekedar serumah, ya, tapi sehati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita berbicara keluarga, Bapak Ibu tidak bicara tentang hanya suami dan istri, ya, tetapi bicara keluarga itu berbicara tentang ayah, berbicara tentang ibu, dan juga berbicara tentang anak. Nah, di dalam keluarga Bapak Ibu, kita ini bisa tinggal di satu atap, ya. Kita bisa duduk di meja makan yang sama. Bahkan juga kita bisa berdoa bersama. Tetapi, Bapak Ibu, belum tentu kita ini saling mengerti. Sama, satu atap. Sama makan bareng, berdoa bareng. Tapi belum tentu kita ini saling mengerti satu dengan yang lain. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa lebih nyaman, ya, bicara dengan orang luar daripada anggota keluarga sendiri? Rasanya saya nyaman kalau saya bicara dengan orang lain daripada saya bicara dengan keluarga saya. Kalau jujur Bapak Ibu, ya, di zaman sekarang ini terlalu banyak keluarga, ya, yang serumah tapi tak sehati. Makanya saya berkata, jangan kemudian berkata parenting itu untuk anak muda. Kita yang sudah tua saja, sampai hari ini, bisa jadi dalam keluarga kita selalu cekcok. Apa kemudian yang kita ajarkan? Apa kemudian yang akan kita mentorkan kepada generasi cucu-cucu kita? Itu sebuah fakta. Serumah tapi tak sehati. Ada orang tua, ada anak, ya. Tetapi yang tinggal bersama-sama, mereka tidak saling mengerti. Bisa jadi suami istri tidur sekasur, tapi hati mereka itu berjauhan. Kenapa bisa begitu, Bapak Ibu? Nah, di dalam Amsal pasal yang ketiga, 24 ayat 3 dan 4, Bapak berkata, dengan hikmah rumah didirikan, dengan pengertian itu ditegakkan, dan dengan pengetahuan kamar-kamarnya diisi dengan segala benda-benda yang berharga dan indah. Ingat, rumah kita, Bapak Ibu, itu tidak cukup dibangun dengan dinding, dengan atap, dan sesuatu yang mahal. Nah, rumah ini, Bapak Ibu, rumah kita ini perlu kita bangun itu dengan nikmat, ya, dengan pengertian, dengan pengetahuan, kata firman Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu yang menciptakan sebuah koneksi emosional, ya, bukan sekedar kedekatan fisik, ya. Ini kan ironis, satu atap, seranjang, tapi tak sehati. Sehingga kadang-kadang ada ungkapan begini, Pak. Saya ini sudah berkeluarga, tapi sepertinya tak punya suami. Atau tak punya istri. Ada kadang-kadang kita mendengar seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, kadang-kadang muncul begitu. Ya, saya punguan sendirian, tapi sudah keluarga, tapi saya sendirian.
saya sendirian. Saya ini berkeluarga. Tapi berkeluarga sepertinya tak punya suami, tak punya istri. Ya, Bapak Ibu bayangkan kalau itu keluarga seperti itu. Makanya kalau kita melihat latar belakang, kenapa Bapak Ibu banyak sesuatu kompleks yang terjadi akhirnya pada anak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, rumah tak cukup hanya tentang sesuatu yang ada fasilitasnya. Tetapi harus dibangun itu dengan hikmat, dengan pengertian, dan dengan pengetahuan. Ini yang menciptakan sebuah koneksi emosional. Nah, mari kita lihat satu bagian Bapak dalam Efesus pasal 4 ayat 29 tadi ya. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, ya, supaya mereka mendengarnya dan beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor, ya, keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita coba lebih telisik, lebih dalam, Bapak Ibu. Nah, perkataan kotor ini artinya berarti busuk, ya, berarti rusak, ya, berarti tidak berguna. Seperti buah yang basi begitu ya. Yang bau, yang menjijikkan. Nah, kemarin Bapak Ibu saya satu hari ada pelatihan bank sampah ya di Teluk Jambi. Itu baru sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Jadi ternyata Bapak Ibu ada banyak hal yang kadang-kadang yang belum banyak kita ketahui tentang sesuatu yang penting, termasuk sampah. Ya, ketika saya mendengarkan, saya berpikir nanti ke depan, karena nanti akan bergulir dan akan dikerjakan di Kerawang, Bapak Ibu, dengan lembaga PGS begitu, karena kita bagian di situ, nanti akan dikerjakan ke depan. Saya berpikir begini Bapak Ibu, mulai ancang-ancang kira-kira begitu. Ternyata Bapak Ibu, sampah itu menjadi sesuatu yang orang tak mau, menjijikkan, ya kan. Tapi ketika saya mendekat paparan, ini barang sesuatu yang baru langka dan sebenarnya penting begitu ya. Sampai akhirnya karena kita punya program koperasi, nanti tabungan kita itu bisa kita bayar dengan sampah. Ya, nanti kita bayar. Sampai saya berpikir, apakah nanti persembahan juga itu bisa kita pakai persembahan tak pakai duit tapi pakai sampah. Ya, kalau Bapak Ibu mendengar begini aneh, tapi nanti ada pembinaan berlanjut Bapak Ibu. Saya pikir nanti Bapak Ibu akan ngerti ya. Jadi nanti Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu kalau nabung di koperasi kita, kedepannya bisa jadi ya tak membayar duit tapi pakai sampah. Sampahnya kira-kira diuangkan Bapak Ibu, nanti ada yang beli, itu kira-kira ditabung. Kalau sedikit dapat 10.000 ya tabungannya 10.000. Ya. Dan yang namanya sampah, sesuatu yang busuk itu sesuatu yang menjijikkan. Ya, ternyata Bapak Ibu nilainya itu luar biasa. Ya, luar biasa. Nantilah kita akan bicara itu. Nah, sama perkataan tadi Bapak Ibu, ya. Nah, yang dimaksudkan Paulus di sini Bapak Ibu bukan hanya kata-kata yang kasar saja, tetapi semua perkataan yang tidak sehat dan tidak membangun. Ya. Saya jujur Bapak Ibu, saya bersama cucu Samuel kadang-kadang saya bergumul juga gitu kan. Kadang aku berpikir, kenapa ya aku kok seperti ini?
Ya kan? Ketika saya belajar tentang sesuatu apa yang saya pelajari, itu mengingatkan karena saya disadarkan. Ya. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Kenapa ya? Kenapa ya? Ya. Jadi Bapak Ibu, apa saja bentuk perkataan kotor menurut Alkitab, Bapak Ibu? Yang pertama, kata-kata kasar dan yang menyakitkan. Misal hinaan atau makian. Ya. Ya, kurang-kurang lebih seperti itu ya. Yang kedua, gosip dan fitnah. Ini perkataan yang merusak reputasi orang lain. Meskipun dibungkus dengan sebuah cerita yang santai, kira-kira begitu. Itu perkataan kotor. Yang ketiga, itu kata-kata yang kecut, kata-kata yang sinis, kata-kata yang penuh kemurahan. Nada ini dan isinya menekan, ya, menuduh, dan itu bisa menimbulkan luka batin. Saya bersama Samuel, Bapak Ibu, ya, kenapa anak ini sepertinya kok lebih dekat dengan saya daripada ke siapa? Ke neneknya atau kepada yang lain? Ya kan? Apakah kira-kira kadang-kadang kita berpikir macam yang merekai dan sebagainya. Apakah kira-kira anak ini tahu kalau kakungnya sepertinya lebih tulus apa lebih baik daripada yang lainnya? Kira-kira gak ngerti kan? Tapi di sisi lain mereka sangat baik, mereka sangat perhatian dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya, nah, hati-hati Bapak Ibu, itu perkataan kotor ya, ucapan yang jorok ya. Ucapan yang tidak senonoh. Itu yang dikatakan Alkitab tentang perkataan-perkataan kotor. Nah, kembali kepada keluarga, Bapak Ibu. Dalam konteks dalam kehidupan keluarga, perkataan seperti ini yang sering diucapkan, yang sering kita dengar dalam keseharian kita. Apa itu satu contoh? Kamu ini selalu gagal. Ya, ada yang berkata, aku nyesel nikah sama kamu. Ya, nyesel pokoknya. Kenapa aku tidak menikah dengan si Budin dulu? Ya, kamu adalah orang yang tak berguna. Bapak Ibu, seringkali kita menjumpai dalam keluarga kita seperti itu. Mau yang sudah tua maupun yang sudah muda. Ya. Ini adalah perkataan-perkataan yang busuk, yang jijik. Ini sesuatu yang bisa meracuni. Ya. Tapi saya berharap ketika kita pulang, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Biarlah kita berkata, aku percaya kamu bisa berubah. Ya, aku bangga, ya, dan kamu berusaha. Aku bangga kamu mau berusaha. Ini adalah sebuah perkataan-perkataan yang membangun, yang menyembuhkan, yang mempererat sebuah hubungan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara ya, ternyata banyak keluarga itu hancur bukan karena kemiskinan, tapi karena komunikasi yang kasar dan dingin. Ya.
hati-hati. Ya. Kenapa tidak betah? Kenapa anak-anak kita tidak nyaman di tengah-tengah kehidupan kita? Itu bisa terjadi karena kita. Nanti hari Rabu kita akan melihat bersama-sama, Bapak Bu. Seringkali kita mempertontonkan sesuatu yang tidak baik di hadapan anak-anak kita. Jujur tadi malam Bapak Ibu, sebenarnya saya nggak apa-apa lah, saya jujur saja sama kita. Sebenarnya tadi malam saya marah dengan majelis, ya kan? Saya pinginnya sudahlah, terserah, ya kan? Tapi Bapak Ibu, sepanjang malam saya merenungkan tentang satu bagian firman Tuhan ini. Sepertinya membuat saya tidak nyaman, gaduh. Ya. Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan lah. Saya bisa memenangkan, ya, bisa mengendalikan, saya bisa membuang segala hal-hal yang tidak bagus ada dalam hati saya. Jadi Bapak Ibu hati-hati, ya. Keluarga kita hancur bukan karena miskin, bukan karena kita sedikit duit, tapi bisa jadi karena komunikasi kita yang kasar, yang dingin seperti itu. Bapak Ibu, coba kita telisik dalam kehidupan kita, ya. Di banyak rumah, kata-kata jadi senjata, bukan sebuah jembatan. Suami istri saling menyalahkan. Orang tua hanya memerintah, bukan mendengarkan. Jawab! Pokoknya ya begini. Ya kan? Tak mau mengerti. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya sungguh merenung kenapa ya anak muda remaja kita sekarang kalau hari Sabtu sudah mulai tak datang, ya kan? Kak Otma, jadi kalau ada uang yang nggak masuk bukan karena uang di Pak Pendeta ya. Ternyata hari Sabtu berapa kali itu libur melulu, tak ada yang datang. Bapak Ibu, saya lihat persoalan-persoalan yang ada di dalam sebuah keluarga. Ya kan? Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Itu problem. Bahkan sampai dikatakan anak muda itu apa bahasanya itu? Bahasanya yang artinya begini. Anak muda itu hampir dikatakan sebagai orang yang suka memberontak. Apa namanya? Karena bahasa gaulnya itu. Ya, seperti itu. Hah? Bapak Ibu, ini yang sedang terjadi. Dan ini juga saya belajar Bapak Ibu. Ya. Makanya ada sekolah Bapak, ada Peri Sejati, ada Ono, anak itu terus di-upgrade. Ya, kita diingatkan karena kita belum bisa menjadi orang tua yang baik. Ya. Nah, orang-orang keluarga-keluarga yang pingin baik, ya belajar, mau diisi, ya. Tapi keinginannya keluargaku baik, tapi tak pernah diisi dengan sebuah pencerahan apa dan apa begitu. Yang luar biasanya yang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu, karena orang tua hanya memerintah, bukan mendengarkan, makanya anak-anak lebih banyak bicara di media sosial daripada kepada orang tuanya. Ya kan? Lebih senang dia bicara kepada media daripada orang tua. Nah, Tuhan
mau kita membangun rumah dengan perkataan-perkataan yang membangun, bukan yang menghancurkan. Komunikasi bukan sekedar sebuah bicara, Bapak Ibu, tetapi mendengar dengan hati, ya, merespon dengan kasih. Ya, sama ketika kita melatih anak-anak kita. Ketika kita melatih anak-anak kita untuk menyanyi, memuji Tuhan, itu bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah. Saya sendiri dengan Samuel, saya di mobil saya setelkan lagu. Saya nggak ajar, saya setelkan di rumah, di kamar, HP saya setelkan, di depan TV saya setelkan. Ternyata juga nyantol anak kecil itu. Jangan seperti kita diajari, siap gerak, diam, tenang, itu baik. Tidak. Ya, itulah anak-anak kita. Ketika dia nyanyi ternyata juga bisa. Ternyata juga dia bisa hafal begitu kan. Jangan kemudian kita guru-gurunya pinginnya nyanyi seperti Magda, lempeng bagus begitu kan. Kira-kira begitu. Nggak apa-apa ya, lucu-lucu, memang anak masih seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau kita membangun rumah dengan perkataan yang membangun, bukan menghancurkan. Dalam komunikasi yang sehat Bapak Ibu, ada mendengarkan tanpa menghakimi. Mendengar itu susah. Ya. Kenapa? Bapak Ibu, seringkali kita kadang-kadang memutus. Suaminya ngomong, istrinya ngomong, anaknya ngomong, langsung seperti aku sudah tahu. Sok tahu. Orang yang selalu berkata, saya sudah tahu, katanya Pak Stempsong, itu tandanya orang itu tidak tahu. Ya, Bapak Ibu dengarkan. Apa sih yang dimaksudkan? Ya, jangan langsung Bapak Ibu seolah-olah menafsirkan, belum tentu benar. Kalau nggak jelas tanya, apa sih maksudnya? Apa sih tujuannya apa? Oh begitu, baru kita kira-kira ngomong. Ya, mendengar tanpa menghakimi, ya. Yang kemudian menyampaikan perasaan dengan jujur, ya, bukan dengan sebuah kemarahan. Ya. Tiba-tiba mulai ini bawa apa? Kreweng, tahu kreweng Bapak Ibu? Pecahannya genteng itu di luar dibawa ke kamar mandi. Kakaknya sudah bersih-bersih gitu. Kira-kira begitu sampai tetangga dengar. Itu kita. Kotor. Kayaknya anak-anak kita budek, kira-kira begitu loh. Itu kan perilaku kita, sebenarnya gambar kita seperti itu. Maunya kita ada kranlah buka anakku, di situ dicuci. Ampun kalau sama luar kaku yang begitu-begitu. Ya, Bapak Ibu. Bertanya untuk mengerti. Bukan menyerang. Ya, nanti seperti orang-orang Farisi Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa? Komunikasi yang baik itu menciptakan rasa aman di rumah. Jadi apa yang saya katakan tadi Bapak dalam Efesus pasal 4 ayat 9, komunikasi itu adalah jembatan, bukan sebagai senjata. Yang kedua, nah ternyata Bapak Ibu, koneksi emosional kita itu lebih penting daripada aktivitas fisik. Ya. Kenyataannya banyak orang tua kita hari ini Bapak Ibu sibuk bekerja demi keluarga, tapi lupa hadir secara emosional. Kita sebagai orang tua hanya menyediakan jajan, kira-kira begitu. Kita memberikan gadgetnya, pendidikannya ya, tapi tidak menyediakan waktu dan telinga. Ya, Bapak Ibu Saudara, ternyata anak-anak kita tidak hanya butuh rumah, tetapi mereka butuh tempat untuk pulang ya secara emosional. Nyaman gitu loh kalau dia kembali ke rumahnya.
Nah, begitu pula Bapak Ibu dalam sebuah pernikahan. Ya. Koneksi, ya. Hubungan emosional itu lebih penting daripada sekedar tinggal bersama. Ya. Sekarang coba, apakah kita tahu Bapak Ibu bagaimana perasaan pasangan kita hari ini? Apakah kita tahu kita sedang galau atau kita sedang gembira? Ini yang dikatakan koneksi emosional. Itu bicara tentang kedekatan hati. Nah, ketika dua orang saling mengerti, ya, saling peduli, saling merasa aman untuk membuka diri. Ya kan? Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Apa itu tidak tutupi? Ya bisa salah satunya duit. Ya kan? Duitmu, duitku. Duitku, ya duitku sendiri. Uangmu, uangku. Uang bersama. Tapi uangnya dia sendiri untuk dirinya sendiri. Itu kan kadang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Ya, Bapak Ibu, ini yang dibutuhkan dalam kita membangun sebuah keluarga, sebuah koneksi emosional. Artinya berbicara tentang sebuah kedekatan hati. Aku lihat anakku ini senang. Mudah-mudahan tidak hanya seumur jagung, kira-kira begitu. Kan, makan sepiring berdua. Aduh, luar biasa begitu. Kayak dunia ini milik mereka berdua begitu kan. Ya. Tapi awas nanti lain kali kalau terjadi apa-apa ya kan. Semuanya seperti itu kira-kira. Selalu berdua, ya kan. Tadi pagi ketika saya mau nyapu Bapak Bu, aduh betapa asiknya Bapak Bu ada pasangan suami istri jalan sehat, dia bergandeng di depannya makam begitu kan. Membuat iri kira-kira begitu. Ya kan? Tak pikir ada jemaat saya yang lagi jalan-jalan. Aku perhatikan, apakah ini Mama Priska? Oh, ternyata bukan, gitu kan. Ya kan? Ternyata yang lain Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, itu sebuah kedekatan hati, ya. Nah, contoh sederhana begini Bapak Ibu ya. Kita bisa makan malam bersama sekeluarga, tapi semuanya sibuk dengan HP masing-masing. Ya kan, makan nih bareng-bareng, ya kan. Tapi ngumpul ini kita di mall, gitu kan, sama-sama di mall, kita lagi ini udah asik sendiri-sendiri begitu kan. Kadang-kadang saya pengen lempar begitu kan. Kenapa sih nggak ditaruh? Kalau kita bicara dengan siapa, Bapak Ibu, tolonglah jangan seperti itu. Ya kan, kalau kita sedang bicara berhenti main kira-kira, nggak dilarang. Tapi ada adabnya kira-kira begitu ya, kumpul begitu kan. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu, saya lebih baik saya cerita di keluarga saya. Bugem pegang HP, Pak Pendeta pegang HP, kakaknya pegang HP, semuanya HP. Yang ketinggalan, yang nggak mau ketinggalan si Samuel ikut main HP, asik. Kelompok sel. Jangan main HP, ya kan? Superbook itu mengingatkan Bapak Ibu, anak-anak rusak itu karena juga orang tua. Di Superbook dilatih bagaimana tertib begini. Tapi di rumah hanya jangan-jangan, tapi kita selalu pegang HP begitu. Ya kan? Luntur, rusak, kira-kira begitu. Itu fakta Bapak Ibu yang terjadi. Jadi ya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa juga sama, saya kata-kata tidur di ranjang yang sama dengan pasangan kita. Tapi hati kita sedang berjauhan karena masalah yang tak terselesaikan. Ya. Yang satu menghadap, satu menghadap di sini. Karena ada sesuatu, omon-omon yang belum selesai. Itu kan terjadi sama kita kan?
Sekarang pertanyaan Bapak, kenapa koneksi emosional itu lebih penting Bapak Ibu? Karena koneksi emosional itu memberi rasa dimengerti. Ya. Anak-anak atau pasangan tidak selalu butuh sebuah nasihat, tidak butuh sebuah solusi. Ya. Kadang mereka cukup pingin kita mendengarnya. Pingin ya, kita ini untuk memahaminya. Kalau dulu kita belajar Bapak-Bapak, itu anak-anak sekarang sama dulu kan beda. Kalau dulu belajar ya sudah, belajar buku saja, kita baca begitu. Sekarang tidak, ya belajar buku paket, ada HP, ada TV. Ya kan? Kita yang jadul tetap, kalau belajar ya begini. Itu yang kolot, kira-kira begitu. Itu eranya memang seperti itu. Ya kan? Makanya belajar Bapak-Ibu supaya kita ini tidak darah tinggi, karena daripada perilaku anak-anak kita yang memang itu zamannya seperti itu. Ya kan? Semua kita mengalami seperti itu. Sampai HP kadang-kadang tak terlepas dari tangan. Ya. Bapak-bapak jangan sampai HP lebih penting daripada istri. Ketinggalan HP berbahaya. Ya kan? Makanya kalau ketinggalan HP, suami HP-nya dicari. Kalau istrinya ya biarin, kira-kira begitu. Guyonan kan begitu. Karena apa? Lebih penting daripada HP-nya daripada yang lain begitu. Jadi itu yang kita mau belajar ya. Tak ada di sini yang sudah lulus bagaimana menjadi sebuah keluarga yang seperti apa yang diharapkan. Tetapi kita selalu mengupgrade. Oh ternyata seperti itu ya. Anak-anak tidak butuh sebuah nasihat, tidak butuh solusi, ceramah. Ada kalanya Bapak Ibu, mereka hanya ingin dimengerti. Oh begitu nak. Oh begitu. Oh begitu. Itu kan. Tapi kalau kita coba lalu begitu kan. Yang kedua, karena koneksi emosional itu menciptakan rasa aman. Kenapa penting? Keluarga bukan tempat yang sempurna, tetapi seharusnya tempat yang aman secara emosi. Tempat di mana kita jujur tanpa takut untuk dihakimi. Bisa menangis tanpa ditertawakan, dan bisa kakak tanpa ditinggalkan. Menciptakan sebuah hubungan yang emosional yang menjadikan rasa aman. Ya kan? Tidak ada orang tua yang punya duit itu uangnya dikebok. Kalau perlu dikasih kode rahasia. Supaya apa? Tak ada istrinya, suaminya, anaknya yang ngambil, kira-kira begitu. Ya kan? Kenapa? Ya, rasanya tidak aman di rumah. Ya kan? Saya ngomong begini, pernah saya sampai ingin lakukan di kamar saya mau saya ingin gembok begitu kan. Sehingga tak ada seorang pun yang bisa masuk kamar saya. Bukan karena ada sesuatu yang rahasia. Ada sesuatu yang mungkin berharga di situ sehingga tidak ada yang mengambil. Ini kan sudah terlaluan gitu loh. Ya kan? Kalau perlu dompet Pak Pendeta ini Bapak itu ditaruh di ini. Nih, di meja. Ini asetnya miliaran, kira-kira begitu kan. Jadi kalau mau ngambil boleh silakan. Hanya syaratnya lapor, kira-kira begitu. Menulis ini dipakai dan ini. Nyaman betul, ya kan? Masa bapaknya kemana-mana gemboli, apa namanya? Dipegang begini gitu. Akhirnya apa? Anak-anak kita karena kita merasa nggak dipercaya, kita dikerjain. Uang kita diambil, dan macam-macam. Karena bisa jadi karena mereka sepertinya tidak dipercaya. Ya, Bapak Ibu, saya bercerita ini bukan bercerita tentang Bapak Ibu. Saya belajar bagaimana saya harus menjadi orang tua, menjadi seorang gembala, seperti apa yang kira-kira Tuhan. Ini parenting Bapak Ibu.
Ini pengasuhan saya kepada jemaat kira-kira seperti itu. Bisa Pak Pendeta? Sulit. Pingin juga ngadat, pingin juga ngambek. Ya kan? Iya kan? Aku tak mau ngomong aku manusia. Nanti bilang siapa tahu Bapak Pendeta setan, gitu kan? Artinya Bapak Ibu kita semua sedang di-upgrade kira-kira begitu ya. Jadi itu penting ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, koneksi emosional itu membuat sebuah relasi bertahan dalam badai ya. Banyak keluarga terlihat baik-baik saja di luar ya, tapi runtuh ketika datang sebuah masalah. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya tidak ada sebuah koneksi ya, hati ya. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang terhubung Bapak Ibu secara emosional, kita ini saling bisa menguatkan ya. Dalam kondisi yang mungkin lagi carut marut, yang mungkin lagi tidak ideal seperti itu. Kalau Bu Pendeta nyanyi itu, aku diam saja, saya dengarkan saja begitu kan. Hanya dalam hati, Tuhan, mudah-mudahan Engkau tak mendengar begitu Bapak Ibu ya, apa yang diobrolkan. Kenapa? Karena takut. Karena seolah-olah bisa jadi kita ini merasa itu karena saya. Lupa karena semua itu adalah punyanya Tuhan. Itu adalah pemberiannya Tuhan kepada kita. Kita ini hanya penata layanannya. Ya kan? Jangan kemudian merasa aku itu yang saya takutkan. Saya kenapa ngomong saya takut kalau sampai itu kedengaran Tuhan. Ya. Kalau kedengaran Tuhan kan repot. Akhirnya ditanya, nggak mau. Sudah nggak seneng, kira-kira begitu Bapak. Jadi apapun yang terjadi Bapak, kalau itu terjadi sesuatu yang koneksi emosi terjadi Bapak Bu, itu akan bisa membuat kita ya bisa bertahan dalam semua badai yang bisa menempa kita. Yang terakhir Bapak Ibu, ini yang saya katakan mau singkat 24 ayat 3 sampai 4 tadi ya. Dibutuhkan hikmat pengertian untuk saling nyambung ya. Nggak usah dipahami apa itu hikmat, apa itu pengertian ya. Hikmat dan pengertian itu bagaimana supaya itu bisa nyambung ya. Hikmat di sini Bapak Ibu itu adalah hikmat itu adalah sebuah kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar pada waktu tepat dengan cara yang bijak. Ya. Dalam keluarga, dalam konteks keluarga Bapak Bu, hikmat ini menolong suami istri, orang tua, anak-anak untuk bicara dengan nada dan kata yang tepat. Ya kan? Kadang-kadang kan kita, memang salah saya ngomong Pak. Nggak salah. Tapi itu tadi dibutuhkan sebuah hikmat ya. Dibutuhkan sebuah pengertian ketika kita berbicara dengan siapa saja kira-kira begitu. Jadi ketika kita bicara hikmat itu akan menolong konflik ya, menyelesaikan sebuah konflik ya. Mendidik anak bukan dengan sebuah emosi, tetapi dengan kasih yang tegas. Kalau anaknya nilainya jelek Bapak Ibu, orang tua yang berhikmat itu akan memilih membangun sebuah semangat. Tidak berkata dasar, kamu seperti bapakmu. Ya kan? Dasar, memang bapakmu persis. Kamu ini tipologinya seperti bapakmu. Ya kan? Itu kan kita. Ya kan? Bapak Ibu, tak ada gunanya begitu loh ya. Itu menghancurkan harga diri. Itu membuat kita itu menjadi down, menjadi rendah. Saya selalu ikat begini Bapak Ibu, selalu katakan dalam sekolah Bapak diajarkan, kalau
kalau suamimu belum baik, pahami dia itu sedang menjadi suami yang baik. Ya, kalau istrimu tidak baik, itu sedang berjalan dalam prosesnya yang baik. Ya kan? Sehingga tak ada yang menuntut. Ya kan? Kenapa suami saya begitu? Dia sedang berproses menjadi baik. Ya, yang sabar. Jangan disalahkan sekolah bapak, jangan dikolahkan pria jajati, disalahkan CBN, parenting, apa coba. Bapak Ibu, kita sedang berprosama. Tidak ada yang lulus, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya? Tak ada gunanya. Itu akan menghancurkan harga diri. Lebih baik yuk kita belajar bareng-bareng. Cucuku paling hebat, kira-kira begitu kan. Dia semangat. Dasar. Penutup. Ternyata membangun rumah, bangun rumah dengan hikmat, teguhkan dengan kasih, Bapak Ibu ya. Ingat, keluarga bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat bertumbuh. Ya. Tempat di mana setiap hati itu merasa diterima, merasa didengar, merasa dicintai. Saya ingin mengajak kepada setiap kita Bapak Ibu, mari kita membangun rumah kita. Bukan hanya dengan batu bata, ya, bukan hanya dengan tembok, tetapi dengan hikmat dari Tuhan. Komunikasi yang sehat, ya, koneksi yang dalam. Ingat, jangan puas hanya engkau serumah, ya, tapi kejarlah sehati. Percuma kalau engkau hanya serumah tapi tak sehati. Ya, dari Senin sampai Sabtu hanya kerjanya nyanyi. Hari Minggu dia libur karena ibadah. Ya kan? Itu ada lagunya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan puas kalau hanya kita serumah, tapi kejarlah sehati. Karena disitulah Bapak Ibu berkat Tuhan dicurahkan dan kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya berharap jangan GR, jangan terlalu merasa hebat, ya, kalau engkau serumah, ya. Tapi yang penting Bapak Ibu bukan hanya sekedar serumah, tetapi harus belajar untuk sehati. Karena dengan sehati itu bisa menyelesaikan banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang terjadi kita akan bisa eksis, kita akan bisa melalui apa yang mungkin kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih.